berikut disampaikan cara atau alternatif untuk melakukan penentuan segmen pada jaringan TM dengan menggunakan ArcMap. Jadi di sini kita menggunakan ArcMap. Jadi yang pertama itu buat definisi tabel seperti ini, dan kita aktifkan aset-aset yang berhubungan saja, utamanya SUTM, SKUTM, SKTM. Ya, di sini sudah ada contoh di GI Baturiti. Kalau mau jenis pengantar-pengantarnya dibedakan kayak gini. Jadi ini yang putus-putus adalah SKTM, yang biru adalah SUTM, yang oranye adalah SKUTM. Bisa pakai ini diklik dua kali aja, warnanya, ukurannya, sama jenis bisa diatur aja seenaknya sendiri. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk ini jangan pakai ke default tapi ke version kita sendiri, namun dengan mengacu ke parent default. Nah, kalau sudah ini terbentuk, kita lakukan proses pemecahannya. Jadi pemecahannya itu kita dasarkan dari acuan maksimum pusat ini, jadi namanya itu seliur segment line unit for identification register. Jadi acuan-acuannya gimana cara menentukan segmen 1, 2, dan seterusnya adalah mengacu ke 12 poin ini. Jadi segmen itu adalah berawal dari gardu dan berakhir di gardu. Terus ada contoh lagi itu berawal dari gardu dan berakhir di tiang akhir atau tiang ujung. Terus ada lagi yang percabangan, berawal di percabangan dan berakhir di switching atau gardu seperti ini. Jadi kalau di sini ada percabangan berarti merah ini adalah segmen sendiri. Terus yang ini adalah dari gardu ke LBS ke gardu adalah sendiri-sendiri segmennya. Terus yang terakhir adalah berbeda penampang. Jadi ini contoh dari A3CS 150 ke A3CS 95 itu antara dua jenis penampang itu akan sendiri-sendiri segmennya, seperti itu. Lanjut kita kembali lagi ke ArcMap. Jadi contoh ini kita ambil contoh satu penyulang saja. Jadi contoh ngambil satu penyulang lemuk ya. Jadi kalau udah ini diatur, kita start editing. Kita start editing. Terus kita cari feedernya lemuk, objek ID-nya berapa. Ini untuk memfilter. Yang ditampilkan adalah penyulang lemuk saja. Kalau sudah, coba di OK. Nah, SKTM-nya akan ke filter lemuk. Ini SKTM juga, dan STM-nya juga. Jadi GTM-nya yang ditampilkan hanya untuk penyulang lemuk saja. Nah, kalau udah akan muncul seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau ini sudah, maka setelah itu kita akan proses penentuan segmennya. Jadi kalau kita lihat dari struktur jaringannya ini, penyulang lemuk itu awalnya adalah SKTM, terus berlanjut ke MPT. Nah, ini yang kita atur. Jadi SKTM ini kita atur, berarti dia adalah segmen 1. Nah, kalau SKTM ini kita cari sectionnya, kode section. Nah, ini di sini kita tambahin datanya penentuan segmentasinya. Jadi anggaplah kita tulis segmen 1, enter. Nah, telah muncul. Jadi di sini sudah segmen 1, bisa dilihat, cek kembali SKTM segmen 1. Nah, untuk selanjutnya karena ini berbeda penandaran sesuai aturannya seliur tadi, ini adalah masuk ke segmen selanjutnya. Jadi efektifnya adalah segmen 2. Jadi kita lihat panjangnya dulu, kan panjang sampai titik ini. Ini kalau kita zoom ke arah sini, sebentar, kita zoom. Nah, ini kan adalah NFA, ini efektif. Jadi kita, nah karena di sini nggak ada kode sectionnya, berhubung tabel yang disediakan cuma terbatas ini, kita cantelin di data-data yang kosong.
Jadi kita gunakan lah ini apa ya yang bisa digunakannya. Masukin ke nomor agenda aja, segmen 2. Nah, jadi nomor ini adalah segmen 2. Di trailer itu yang bisa dipakai itu status konstruksi. Status konstruksi di sini ada nggak ya? Status konstruksi. Oh, atau bisa pakai status konstruksi aja yang di Dreamlab bisa ditampilin di sini. Jadi pakai status konstruksi saja. Bisa kode konstruksi. Nah, pakai kode konstruksi ini beda, bisa tulis di sini segmen 2. Jadi kalau di SKUTM ini pakai kode konstruksi, kita sepakat pakai kode konstruksi. Nah, lanjut kalau di sini tuh sama NVTIC juga, berarti ini masih tetap di segmen kedua. Bisa dilihat kalau di sini kan NVTIC semua nih. NVTIC sama semua. Berarti dari sini, dari segmen ini ke segmen ini, terus selanjutnya kita bergeser yang seperti ini. Dari sini, dari sini, lanjut ini masih sama. Nah, untuk ngeblok ini kita bisa pakai tekan shift terus langsung di blok. Kita cek lagi. Nah, ini masih NVTIC yang sama. Ini NVTIC yang sama, berarti sampai mana ujungnya ini. Nah, ini NVTIC yang sama dengan penampang yang sama, pasti yang sama juga. Nah, ini udah beralih ke AWS. Nah, dari sini, nah ini sudah gardu, berarti segmen 2 itu sampai ke gardu ini. Nah, ini harusnya dipecah ini. Jadi sementara kita jadiin satu, jadi sampai ke sini segmen 2. Nanti kita atur untuk SKUTM semuanya itu kita masukin ke kode konstruksinya karena tadi pakai kode konstruksi. Segmen 2. Sekalian aja ke nomor agendanya ya untuk spare. Segmen 2. Nah, jadi sampai ke posisi setelah gardu ini adalah segmen 2. Jadi sampai sini, tapi harusnya kalau ini ada gardu ini dipotong jaringannya. Kalau dari teman-teman mau potong dulu baru update seksinya juga nggak masalah, cuman kedepannya acuannya seperti itu. Nah, segmen 2 telah selesai. Nah, jadi sampai sini. Nah, di sini kan ada percabangan. Nah, ini yang dimaksud di aturannya tadi. Jadi di sini itu adalah segmen 3-nya. Atau mau kasih nomor berapa, yang penting beda kenapa seperti aturan ini. Jadi di sini tuh sini sampai sini sama itu segmen 2-nya tadi.
Ini percabangannya kita buat segmen 3. Jadi berarti yang di sini ini adalah segmen 3 sampai dia di ujung gardu ini segmen 3. Kalau dia penampaknya SOTM ini sama semua. Kita coba lihat. Jadi dari sini itu A3CS 150. Yang pertama tadi apa? AT150, 150 jadi sama semua, berarti otomatis ini adalah segmen 3. Kita blok segmen 3, terus ini 150 juga kita shift blok segmen 3 juga sampai ke atas. Sama 150 segmen 3. Nah, sampai ke ujung gardunya ini. Butannya ini adalah segmen 3. Jadi kita SUTM, kalau yang di SUTM dia ada sectionnya, tabel section, jadi kita nggak pakai tabel yang lain untuk penampung, jadi kita punya kode sectionnya. Jadi tadi setelah segmen 2, segmen 3, di sini tulis segmen 3. Nah, udah, jadi dia data semuanya tadi akan masuk ke segmen 3 di penyulang lemke. Seperti itu bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Kalau ada ibunya, terus berarti nanti di percabangan selanjutnya ini dia akan masuk ke segmen yang berbeda lagi. Atau kita buat segmen 4 di sini. Jadi nanti ini FPTIC ini sampai ke sini karena ini penampaknya pasti sama. Ini nah, karena harusnya pada setelah gardu seperti ini itu dipotong, tapi ini masih berlanjut, otomatis nanti akan masih berlanjut sampai gardu di sini. Jadi sementara ini sampai gardu SK 0118, ini adalah segmen selanjutnya. Kalau tadi itu kedua ini adalah segmen 3, berarti ini adalah segmen 4. Nah, karena tadi sepakat pakai nomor agenda dan pakai kode konstruksi, berarti ditulis segmen 4. Jadi sampai cabangan ini sampai SK0118 ini adalah segmen 4. Nah, adalah segmen 4, kode konstruksinya segmen 4. Nah, yang ini berarti di siap percabangan kan. Berarti dari percabangan selanjutnya ini ke atas gardu yang tadi itu hanya FPTIC meskipun sama penambang, tapi dia di percabangan, berarti ini tuh adalah segmen 5-nya sampai ke atas ini. Kita shift, kita blok. Nah, jadi SKUTM semuanya ini adalah segmen 5. Terus di agenda karena kode sectionnya di sini nggak ada. Segmen 5. Terus kode konstruksinya segmen 5. Dia pastinya di sini ada keterangan mainline-nya, jadi harusnya sebaiknya nanti sekaligus mecah segmen itu ditulis mainline-nya ini. Jadi mana yang dia percabangan atau non mainline, berarti di sini tulis tidak. Jadi semuanya ini tadi tidak mainline. Kalau ngelihat di penyulang lemke, otomatis yang mainline itu adalah jalur ini, jalur mulai dari GI ke sini ke arah sini. Nah, ini adalah mainline. Jadi yang percabangan ini untuk mainline-nya adalah tidak. Berarti kita perbaiki dulu yang sebelumnya tadi. Yang ini
di sini mainlandnya nggak diisi sepertinya. Jadi sampai sini itu sini karena dia harusnya ini adalah potongan, tapi sementara karena ini gambarnya langsung. Nah, berarti saya perbaiki lagi. Jadi yang ini sampai sini itu kita anggap sebagai mainland. Nah, dari sini. Karena harusnya mainlandnya cuma di sini ke arah sini, tapi ini penggambarnya langsung di atas sini. Nah, ini kita oper ke mainland. Soalnya nanti di maksimal akan ditentukan juga mana yang mainland, mana yang non-mainland untuk pemeliharaannya. Tapi kalau di AI kita ini nggak akan kita pakai, dan sekalian kita proses di sini. Mainlandnya adalah ya. Bentar. Yang di sini adalah tidak. Mainlandnya adalah tidak. Nah, ini sampai ke garis atasnya adalah bukan mainland ya. Oh, sorry, salah. Di sini bukan. Sepertinya yang tadi SUTM itu dia ujungnya ya paling ujung. Ini kita anggap mainland. Terus yang di sini ini kita coba cek scouting apakah dia mainland. Nah, iya ya, karena dia land utama. Jadi nanti ini adalah yang kita cek dan kita isi adalah status jaringannya dia mainland atau tidak, sama penentuan segmennya yang kita tentuin berdasarkan aturan seliurnya yang seperti ini tadi. Nah, seperti itu intinya. Jadi diharapkan nanti per penyelang ini akan terbentuk sistem jaringan sesuai dengan segmentasinya masing-masing. Jadi sesuai aturannya, sudah mulai dari pangkal sampai ke ujung. Seperti hitungan tadi sampai ke titik ini Bapak ya. Jadi kalau kita lihat lagi, nah ini adalah segmen 5. Coba ini kita simpan dulu. Kita simpan sementara sampai ke segmen 5, kita stop editing. Nah, coba kita posting sekarang di Dreamapnya. Kita reconcile dan push agar dia masuk ke Dreamap by default. Oke, coba kita tunggu untuk mengecek di Dreamapnya. Nah, ini udah selesai, harus kita posting. Nah, ini udah selesai, harusnya dia udah masuk ke default. Tadi kalau kita cek dia adalah penyulang lemuk ya. Jadi kita cari di Dreamap. Mana sih dia penyulang lemuk ya? Tadi udah sempat. Nah, di Evatorite. Nah, ini adalah penyulang lemuk ya. Lalu coba kita kan ini harusnya dia segmen 1 kan SKTM. Kita cek data teknis. Jadi di sini, nah di sini sudah muncul segmen 1. Jadi jaringan SKTM awal pool 1 ini adalah segmen satunya, ini sudah masuk kodenya yang kita update di lewat ArcMap. Yang kedua ini harusnya dia adalah segmen 2 yang lanjutannya. Coba kita seleksi dulu, cari bisa muncul nggak ya. Nah, ini segmen 2.
kode jaring, kode unsurnya dia segmen 2. Kita lanjut lagi, coba cek yang lainnya sampai ke gardu tadi, sampai ke atas ini. Ini, nah, dan non mainline-nya kita tidak yang ini karena dia percabangan. Coba kita lihat di sini titiknya, data teknisnya. Nah, ini segmen ini. Apakah dia mainline? Karena kita tadi tidak, jadi dia 0. Contoh yang mainline seperti ini. Nah, ini kan mainline. Coba kita lihat detailnya. Data teknis. Nah, di sini mainline-nya iya atau 1. Terus dia segmen 4. Nah, diharapkan nanti step penjualan itu akan seperti ini. Jadi sudah bisa kita tentukan segmentasinya. Dan dia masuk ke mainline atau tidak. Jadi nanti di proses maksimumnya akan kita lebih mudah untuk migrasi data existing di Dreamap ke hasil register maksimum. Mungkin sekian Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan silakan hubungin saya atau Pak Bos di pribadi. Terima kasih. Salam.